Dunia Kedua, Jepang kalah total di medan perang Pasifik, khususnya setelah pertempuran Laut Filipina Kepulauan Mariana. Pesawat pengebom jarak jauh B-29 militer Amerika Serikat memasukkan Jepang dalam radius pertempuran, terutama menargetkan wilayah Kanto tempat Tokyo berada. Artinya, api perang akan segera membakar tanah Jepang. Sementara di saat demikian, Angkatan Laut Jepang sudah tidak berdaya untuk menghentikan gerak maju militer Amerika Serikat, sehingga fokus pertempuran dialihkan ke serangan khusus. Maksud serangan khusus di sini adalah merekrut sekelompok pilot fanatik Jepang, meminta mereka untuk menerbangkan jet tempur yang dimodifikasi dan dipenuhi dengan bahan peledak tinggi di depan kokpit pilot. Begitu melihat kapal perang Amerika Serikat, mereka akan menabrakkan diri dengan pesawat untuk menghentikan gerakan militer Amerika Serikat. Tim serangan khusus ini juga disebut kamikaze. Jepang akhirnya harus mengakui kekalahannya dalam Perang Pasifik ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Setelah kejadian tersebut, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan akan mengakhiri keterlibatannya dalam Perang Pasifik. Pada saat tersebut, golongan muda memberitahukan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Golongan muda juga mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua merupakan titik akhir dari konflik yang menghancurkan dan membawa penderitaan besar. Golongan muda menegaskan bahwa kekalahan Jepang menjadi momentum tepat bagi bangsa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. PPU PKI. Pada tahun 1944, kedudukan tentara Jepang di medan perang Pasifik semakin terdesak. Di berbagai medan pertempuran, Jepang mengalami kekalahan. Ditambah dengan timbulnya pemberontakan oleh rakyat Indonesia, maka kedudukan Jepang pun semakin terjepit. Pertahanan Jepang sudah rapuh dan bayangan kekalahan sudah semakin nyata. Namun, Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Pada 1 Maret 1945, pemerintahan Jepang di Jawa dipimpin Saiko Shikikan Kumakichi Harada untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPU PKI, yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Janbi Kosakai. Yang diangkat sebagai ketua BPU PKI ialah Dr. Andes KRT Regiman Widyo Diningrat. Ia dibantu oleh dua ketua muda, yaitu seorang Jepang Shukokan Cirebon dan RP Suroso. Dan ia diangkat pula sebagai kepala sekretariat BPU PKI yang dibantu oleh Toyohiko Masuda dan MR AG Pringgo Digo. Anggotanya 60 orang dan ditambah dengan 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dalam kesempatan itu, IR Soekarno tidak menjadi ketua karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota BPU PKI dilakukan pada tanggal 2 Mei 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Jepang, yaitu Tenno Heikai. Pelantikan itu dihadiri oleh dua pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Ichiro Nagano. Pada peresmian itu, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Hindomaru. Tugas pokok BPU PKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPU PKI telah membentuk beberapa panitia kerja, yakni 1. Panitia perumus terdiri atas 9 orang yang diketuai oleh IR Soekarno. Tugasnya untuk merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu panitia perancang UUD yang diketuai oleh IR Soekarno. Dari sini dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Andes Mitra Supomo. Panitia ketiga yaitu panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan BPU PKI segera mengadakan bersidang yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap.
Dalam persidangan ini dibicarakan masalah dasar negara. Beberapa orang tokoh yang berpidato untuk mengusulkan konsepsi yaitu ada Mr. Muhammad Yamin, Ir Soekarno, dan Profesor Mr. Supomo. Pada 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin berpidato dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengusulkan 5 pokok yang akan dijadikan dasar negara yaitu yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir yaitu kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Profesor Dr. Andes Mr. Supomo berpidato tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yang berisikan 5 asas yaitu 1. Paham negara persatuan, yang kedua perhubungan negara dan agama, yang ketiga sistem badan permusyawaratan, dan yang keempat yaitu sosialisme negara, dan yang kelima yaitu hubungan antar bangsa. Tetapi ia tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kelima hal tersebut diusulkan sebagai dasar negara. Keterangan itu diajukan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka nanti. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno tampil berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia Merdeka yang juga terdiri atas 5 asas yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas itu atas petunjuk seorang ahli bahasa oleh Ir Soekarno diberi nama Pancasila, dijadikan dasar negara Indonesia. Dalam masa sidang tersebut belum didapat kata sepakat mengenai dasar negara Indonesia. Setelah pembicaraan selesai, sidang berikutnya ditunda sampai bulan Juli. Sambil menunggu masa sidang berikutnya, maka 9 orang PPU PKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Di antaranya yaitu ada Ir Soekarno, Mr. Profesor Muhammad Yamin Cokro Sujoso, DRS Muhammad Hatta, MR A.A. Maramis, Raden Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Qahar, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Wahid, dan yang terakhir yaitu Mr. Ahmad. Panitia kecil, panitia 9 tersebut terus bekerja keras merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang nanti harus mengandung asas dan tujuan negara Indonesia Merdeka. Akhirnya tugas itu terselesaikan pada 22 Juni 1945 dan hasil rumusannya disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, sesuai dengan nama yang diberikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Di dalam Piagam Jakarta, alinea keempat, dirumuskan 5 asas falsafah negara Indonesia Merdeka, yaitu perumusannya ada di dalam dialog Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan terutama mengenai rumusan Pancasila. Rapat PPKI 18 Agustus 1945 adalah titik tolak kehidupan berbangsa. Para pendiri berkompromi melainkan sebuah kesepakatan agung. Republik Indonesia lah yang menjadi kesepakatan orang-orang dengan pandangan hidup dan cita-cita politik berbeda bahkan terkadang bertentangan. Pada 18 Agustus 1945, 27 orang anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dari berbagai kepulauan termasuk keturunan Tionghoa, Arab, dan Belanda berkumpul di Gedung Cusangi. Mereka mengadakan musyawarah untuk mengesahkan konstitusi negara baru yang baru 1 hari diproklamasikan. Sebelumnya ada hari-hari panjang yang telah mereka lewati dalam perdebatan sengit dan takakomali. Norma pandangan hidup dan ideologi politik masing-masing tolaknya dimulai sejak 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
Ketika Soekarno menyampaikan pidato tentang Pancasila, sebuah landasan falsafah bagi negara Indonesia merdeka, 18 Agustus 1945 menjadi klimaks dari seluruh rangkaian peristiwa. Sebagai ketua sidang yang menyadari bahwa setiap hadirin memiliki cara pandang dan pikiran yang berbeda yang melandasi perdebatan mereka, Soekarno membuka rapat yang dimulai dengan pukul 11.30 dengan meminta yang hadir untuk membahas persoalan dengan kecepatan kilat dan tidak tenggelam dalam kehendakan yang kecil-kecil, tetapi menurut garis besar saja mengandung sejarah seperti diharapkan pembahasan pokok. Sidang hari itu selesai kurang dari 2 jam. Sesuai dengan harapan Soekarno, keputusan palingnya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi nasional negara Republik yang baru. Sidang-sidang selanjutnya dilanjutkan pada sore hari dengan hal teknis terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Mereka juga memutuskan pembentuk Komite Indonesia Besar yang penting dan parlemen sementara bagi Republik Indonesia. Sidang itu adalah peluit panjang pemberangkatan kereta sejarah Republik yang baru. 27 orang yang hadir di gedung itu adalah penonton pertama yang membuka pintu gerbang menuju cita-cita ideal yang masih warga negara Republik. Tidak ada stasiun akhir kereta itu. Sejak generasi sebagai penumpang berikutnya membeli hal yang sama untuk memilih arah perjalanan mereka dengan cara baru sesuai lagu zamannya. Setiap negara di dunia memiliki kisah sendiri tentang kesepakatan akun dalam sejarahnya. Inggris melahirkan Magna Carta pada abad ke-13 dan Amerika Serikat menghasilkan konstitusi pada 1776. Di sisi lain, kebuntuan menciptakan kesepakatan akun dalam kehidupan bernegara, membuka jalan bagi penyelesaian lain bersifat revolusional seperti terjadi di Prancis 1789 dan Rusia 1918. Kereta sejarah hanya mengenal 2 jalur tersebut dalam perjalanannya. Rengas Dengklok, wilayah pesisir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, salah satu peristiwa yang membekas panjang sejarah Indonesia. Agustus 1945 tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi oleh golongan muda pimpinan Khairul Saleh yang terjadi pada 16 Agustus 1945 dengan menculik Soekarno dan Hatta bahwa proklamasi kemerdekaan dibacakan. Rengas Dengklok menjadi peristiwa yang memiliki keterkaitan terhadap pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kala itu Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia II. Peristiwa tersebut Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar Indonesia. Sejak saat itu ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berkat keuletan para pemuda Indonesia terutama yang bekerja di kantor pendidikan Jepang,
Berita menyerahnya Jepang tanpa syarat sekutuan sampai Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Badan Pembuatan Jepang bahkan merasa tidak puas dengan jawaban tersebut. Para golongan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari sekutu Jepang. Penjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan ujungnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 6. Rengas Dengklok menjadi saksi atas tonggak awal kemerdekaan Indonesia setelah bertahun-tahun terkurung dalam penjajahan.